Halo semuanya, selamat datang di channel gue. Pernah nggak kalian tiba-tiba dapat notifikasi memori penuh atau penyimpanan penuh? Padahal kalian merasa nggak banyak simpan file besar. Biasanya itu karena ada tumpukan file sementara atau temporary file yang tersembunyi. Nah, di video kali ini gue akan menunjukkan fitur rahasia di Windows 11 yang bernama Storage Sense. Fitur ini seperti asisten pribadi yang akan membersihkan sampah di perangkat kalian, baik PC maupun laptop, secara otomatis. Penasaran? Yuk kita aktifkan. Penjelasan singkat ya mengenai Storage Sense ini. Secara sederhana, Storage Sense adalah fitur manajemen penyimpanan pintar yang disediakan oleh Microsoft. Manfaatnya banyak banget nih. Di antaranya, pembersihan otomatis, yaitu menghapus file sampah tanpa kita harus klik manual setiap harinya. Lalu ada optimasi ruang atau optimasi size space, yaitu mengosongkan memori dari folder download ataupun recycle bin yang sudah lama tidak dibuka. Lalu yang terakhir ada performa stabil. Laptop ataupun komputer jadi nggak gampang lemot karena kapasitas drive C yang tetap terjaga kesehatannya. Oke, kita mulai langkah-langkahnya. Langkah pertama, kalian bisa klik tombol start. Lalu seperti biasa, kalian bisa search setting, lalu buka settingnya. Nah, setelah terbuka, kalian ke sebelah kiri, kalian pilih sistem, diklik, oke, lalu cari storage. Nah, ini klik storage. Nah, nanti akan ada pop-up window dari user account control. Do you want to allow this app to make change to your device? Ini pilih yes. Kalau perangkat yang kalian gunakan itu punya kantor, biasanya pada jendela UAC ini kalian harus memasukkan kredensial administrator lokal. Kalau perangkat pribadi dan akun kalian itu punya privilege administrator, ya kalian langsung klik yes. Nah, setelah terbuka nih jendela dari storage, kalian scroll sedikit ke bawah, ada Storage Sense. Nah, di komputer gue ini Storage Sense itu di-on-kan secara default dari Windows. Kalian pilih yang ini. Oke, gue akan menjelaskan secara singkat saja ya, storage, opsi-opsi apa saja yang tersedia di menu Storage Sense ini sendiri. Dimulai dari paling atas, yaitu clean up temporary file, keep Windows running smoothly by automatically cleaning up temporary system and app set file. Sorry. Nah ini saran dari gue sih di checklist aja ya, jadi kalian nggak perlu ribet untuk melakukan pengecekan temporary file. Bisa pakai disk cleanup, CCleaner, kalau kalian mau pakai third party apps, ataupun kalian bisa juga delete dari C Windows System 32 di dalam folder temporary ataupun di System 32. Jadi kalian nggak usah ribet-ribet nih pakai cara-cara yang udah gue jelasin tadi. Kalian ini tinggal ini di checklist, lalu di bawahnya ada automatic user content cleanup. Nah ini di on. Kalau di gue ya, saran sih pasti on semua lah, biar nggak ribet nantinya. Storage Sense run when these are low. We clean up enough space to help your system. Nah, Storage Sense akan berjalan secara otomatis tentunya karena ada kondisi ini ya. Dia akan jalan secara otomatis kalau di space-nya sudah low. Low-nya di Windows itu kurang lebih kalau 10 GB kali ya, 15 GB ke bawah itu low, dan Storage Sense akan running secara automatically, lalu akan membersihkan file-file sampah yang ada di komputer kalian. Lalu yang bawahnya nih ada configure cleanup schedule. Kalian juga bisa nih men-set schedule cleanup untuk Storage Sense. Ada opsi, ada 4 ya. Ada yang every day, setiap hari, every week, setiap minggu, every month, setiap bulan, atau dengan kondisi tertentu seperti low freeze disk space. Ini secara default pakai yang ini. Tapi kalau misalkan kalian bisa maintain disk space kalian agar tidak terlalu low, ya kalian bisa setnya di every week atau every month saja.
Lalu ini juga ada delete files in my recycle bin if they have been there for over 3. Nah, ini opsi ini untuk mendelete secara otomatis file dan folder yang ada di recycle bin dalam kurun waktu tertentu. Kalian bisa setnya ke never kalau kalian nggak mau delete file dan folder di recycle bin. Ada yang setiap 1 hari di delete, ada yang setiap 14 hari, 30 hari, bahkan sampai 60 hari. Jadi contohnya 60 hari ini, setiap 60 hari file dan folder yang kalian sudah delete dan berada di recycle bin akan terdelete secara otomatis. Lalu ada delete file in my folder download if they haven't been open for more than. Nah, kalian juga bisa mendelete file dan folder yang ada di folder download. Letak folder downloadnya itu biasanya ada di C, user, nama usernya, lalu download. Nah, opsinya sama aja ya kayak yang recycle bin, yaitu never, 1 day, 40 days, 30 days, 60 days. Jadi file-file yang tidak pernah dibuka atau tidak pernah digunakan di dalam folder download bisa dihapus secara otomatis. Keren banget coy. Ini gue default karena walaupun gue nggak pernah buka, tapi ya why not. Lalu yang ini terintegrasi dengan OneDrive ya. Kalau kalian punya lisensi 365 atau kalian punya storage menggunakan OneDrive, storage sense ini bisa work in tandem atau bekerja samalah intinya dengan OneDrive, yaitu storage sense can free up space by removing unused cloud bag. Jadi kalau misalkan cara kerja OneDrive itu kan memang filenya itu berada di cloud. Tapi kalau kalian buka file dan folder itu akan mendownload ke perangkat kalian agar lebih cepat. Jadi caching gitulah. Intinya kayak gitu, caching. Kalau misalkan kalian nggak pernah membuka file dan folder tertentu ya di folder OneDrive itu, ya nanti file dan folder tersebut akan di-keep online atau dibiarkan online. Jadi tidak memakan storage yang ada di perangkat kalian. Atau kalian juga bisa ngecek nih, ngeset nih, content will become online only if not open for more than. Jadi konten akan dibuat online saja atau online only jika file dan folder tersebut tidak dibuka dalam kurun waktu tertentu. Setelah semuanya di set yang sesuai preferensi kalian inginkan, lalu kalian bisa klik run storage now dan storage sense akan memulai proses kerjanya. Seperti itu. Nah, gitu aja, selesai ya step by stepnya. Sekarang kalian nggak perlu khawatir lagi nih memori penuh gara-gara file sampah yang menumpuk. Perangkat jadi lebih lega juga, tentunya kerja pun jadi lebih nyaman. Jika kalian suka dengan tips singkat seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ke channel ini. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian yang memori laptopnya selalu penuh, memori PC-nya selalu penuh. Gue Titis, terima kasih banyak udah nonton, dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Bye-bye.